Karena mungkin kalau paten mungkin mahal. Nah sebenarnya kenapa Pak paten itu mahal, terus obat produksi dalam negeri murah, itu kenapa itu Pak? Pertama harus didudukan dulu paten sama generik mungkin ya, ini masuk dalam negeri. Sebenarnya bukan dalam negeri juga, ada yang paten yang produksi dalam negeri kan, seperti itu. Ya kalau kata dia bisa bicara, paracetamol itu kan generik, patennya kan Panadol. Nah, sekarang kan orang kalau ke warung sakit kepala misalkan, orang kan tidak beli paracetamol karena terbiasa dengar Panadol, orang beli Panadol. Malah sekarang Panadol macam-macam, ada yang biru, ada yang merah, seperti itu. Tergantung memang kandungannya, seperti itu. Jadi paten sama generik sebenarnya sama saja, seperti itu. Kan ada tadi masalah paracetamol, ada Panadol, ada Pamol, ada Dumin, seperti itu kan. Tapi isinya sama, seperti itu. Tapi pabriknya berbeda, seperti itu. Artinya kandungannya sama sebenarnya. Mungkin kita terbiasa Dumin, misalkan kalau sakit kepala, misalkan, mohon maaf kalau saya bilang ada nama perusahaan farmasi, itu yang saya hafal. Misalkan terbiasa Dumin, ketika kita sakit kepala cari Dumin nggak ada, kita ambil paracetamol, tapi keyakinan kita memang berbeda dengan ketika kita pakai Dumin, ya daripada nggak ada misalkan, ambil paracetamol. Ternyata efeknya tidak seperti Dumin. Mungkin pengaruh dari sugesti itu cukup besar, sehingga ya tidak cepat sembuh. Seperti itu. Nah itulah yang harus kita kikis ya. Kita harus percaya betul pada dokter bahwa apapun obat yang diberikan oleh dokter itu yang terbaik bagi kita. Saya yakin dokter sudah terkena sumpah tidak akan mungkin memberikan obat yang tidak baik. Apalagi di era JKN ini ada regulasi tadi bahwa ketika obat di dalam formularium nasional ini bisa di download loh di websitenya Kementerian Kesehatan atau Depkes. Nah apabila obat di dalam formularium itu ternyata tidak ada dan dibutuhkan obat di luar formularium, bukan berarti dibutuhkan Panadol, padahal ada paracetamol sebenarnya, bukan seperti itu, tapi memang betul-betul tidak ada, dibutuhkan obat itu yang di luar formularium nasional, maka silahkan dokter tersebut meresepkan dan rumah sakit menyediakan obat tersebut. Catatannya harus persetujuan tadi komite farmasi sama direktur rumah sakit. Karena apa? Karena tidak boleh obat itu biayanya dibebankan kepada peserta. Seperti itu. Tetap harus ditanggung oleh rumah sakit dan nanti secara keseluruhan pelayanannya atau klaimnya ditagihkan kepada BPJS Kesehatan. Seperti itu. Nah, artinya kita tidak lagi berbicara murah atau mahal, tapi khasiat obat. Sekali lagi, bahwa kalau dokter sudah memberikan itu, saya yakin dokter tidak sembarangan mengganti. Apalagi JKN mengatakan, kalau memang obat yang tidak ada dalam formularium nasional, ya pakailah obat yang biasa, dipakai itu. Tetapi catatannya harus diketahui oleh komite medik sama direktur. Dan tidak boleh diiur biaya. Kenapa tidak boleh diiur biaya? Artinya begini, saya hak BPJS kelas 1. Saya masuk rumah sakit kelas 1, tidak naik kelas lah, seperti itu. Artinya ketika saya membutuhkan obat di luar formularium nasional dan telah obat itu telah diketahui oleh komite medik dan disetujui juga oleh direktur, maka obat diberikan pada saya dan saya tidak boleh mengeluarkan uang, tetap nggak boleh. Seperti itu. Betul. Baik. Nah, bahwa yang saya tidak ingin menyimpulkan apa-apa ya, karena saya bukan dokter. Tapi yang saya lihat di sini kayaknya dokter itu sama kayak pengacara, ada sumpah kode etik ya, sehingga saya rasa kepada para pemirsa silahkan menarik kesimpulan sendiri mengenai persepsi obat murah, obat mahal, Pak ya. Di atas itu semua dokter diangkat dan di profesinya berdasarkan sumpah. Dan itu artinya tidak main-main dalam menentukan sikap dan tindakan, Pak ya. Ya mungkin Pak John minta bantuan Pak John dari Ganesha ya, agar tidak lagi didikotomikan lagi antara obat murah, obat mahal. Ya, kita bicara obat saja seperti itu. Karena kalau udah didikotomikan orang masih berpikir dua. Berarti bicara obat jangan ada murah mahal, bicara obat cukup OBAT saja ya, obat gitu.